warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawara Ramustika, NIM E1E022072. Saya akan menjelaskan kembali hasil dari praktikum ichtiologi. Ichtiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan dan aspek kehidupannya, dimulai dari taksonomi, morfologi, anatomi, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan membahas mengenai morfologi. Morfologi pada ikan yaitu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagian kepala atau disebut juga dengan caput, yang kedua bagian badan atau truncus, yang ketiga bagian ekor atau kaudal. Nah, bentuk tubuh pada ikan mas yaitu berbentuk pipih atau kompreset. Yang kedua, bentuk tubuh pada ikan gembung yaitu berbentuk torpedo. Yang ketiga, bentuk tubuh pada ikan lele yaitu depreset. Dan yang terakhir yaitu bentuk tubuh pada belut. Nah, bentuk tubuh pada belut ini berbentuk panjang menyerupai ular, tetapi tidak termasuk ke spesies ular, dan ini dinamakan dengan anguilliform. Pada ikan terdapat sungut. Nah, sungut ikan ini berfungsi untuk mencari atau mendeteksi makanan. Umumnya ikan mencari makanan di malam hari. Selanjutnya, intergumen. Nah, intergumen ini merupakan lendir pada sisik ikan. Semua ikan memiliki lendir, tetapi ikan yang mempunyai sisik memproduksi lendir lebih sedikit dibandingkan dengan ikan yang tidak mempunyai sisik. Integumen atau lendir ini berfungsi untuk mencegah air masuk ke dalam tubuh ikan dan untuk melindungi tubuh dari benturan atau gesekan pada tubuhnya. Selanjutnya, sisik ikan. Sisik ikan mas ini termasuk ke jenis sikloid atau bentuk membundar. Selanjutnya, anggota gerak pada ikan yaitu sirip. Sirip pada ikan ada yang berpasangan dan ada yang tunggal. Sirip yang berpasangan yaitu yang pertama pinnae pectoris atau sirip dada, yang kedua sirip pinnae ventralis atau sirip perut. Untuk sirip tunggal yaitu yang pertama pinnae dorsalis atau sirip punggung, yang kedua pinnae caudalis atau sirip ekor, yang ketiga pinnae analis atau sirip dubur. Bentuk ekor pada ikan mas yaitu perpinggirannya berbentuk tunggal atau emarginade. Selanjutnya, bentuk ekor pada ikan kembung yaitu forked atau bercagak. Yang ketiga yaitu bentuk ekor pada ikan lele yaitu rounded atau membulat. Dan yang terakhir yaitu bentuk ekor pada belut. Bentuk ekor pada belut ini meruncing atau pointed. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang morfometrik dan meristik. Nah, morfometrik ini adalah ukuran bagian-bagian tertentu dari tubuh ikan. Ukuran tubuh ikan ini adalah jarak antara bagian tubuh satu ke bagian tubuh yang lain. Setiap ikan mempunyai ukuran yang berbeda-beda pada tubuhnya. Itu semua tergantung pada umur, jenis kelamin, dan keadaan lingkungannya. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan ikan yaitu yang pertama adalah faktor makanan, yang kedua faktor pH atau keasaman air, yang ketiga suhu, dan yang terakhir yaitu salinitas air. Yang kedua saya akan membahas tentang meristik. Meristik yaitu yang berkaitan dengan penghitungan jumlah pada bagian-bagian tertentu di tubuh ikan, seperti jumlah jari-jari sirip, jumlah sisik, jumlah gigi pada ikan, dan jumlah tapis insang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang sistem rangka. Sistem rangka pada ikan ini berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang tubuh, dan untuk menyokong organ-organ tubuh serta melindungi organ dalam tubuh ikan. Rangka ini menentukan bentuk tubuh ikan yang sangat beraneka ragam. Tulang-tulang yang membentuk sistem rangka berkaitan dengan sistem otot serta mengalami evolusi seiring dengan berjalannya adaptasi. Rangka ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rangka aksial. Rangka aksial ini merupakan rangka yang memberikan bentuk dari tubuh ikan. Rangka ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung, serta tulang rusuk. Yang kedua yaitu rangka visceral. Rangka visceral ini terdiri struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi tekak. Struktur ini terdiri dari 7 insang. Dua lengkung insang yang pertama yaitu menjadi bagian dari tulang-tulang tengkorak, dan sedangkan 5 dari lengkung insang ini berfungsi untuk menyokong insang. Yang ketiga yaitu rangka apendikular. Rangka apendikular ini mencakup
semua tulang sirip dan pelekatnya. Ikan mempunyai 5 macam sirip, yaitu yang pertama sirip dada, yang kedua sirip perut, yang ketiga sirip punggung, yang keempat sirip anal, yang kelima sirip ekor. Dalam melakukan pergerakan dan menjaga keseimbangan tubuh, ikan menggunakan sirip-siripnya. Yang keempat yaitu anatomi ikan. Yang pertama, anatomi ini membahas tentang organ reproduksi. Organ reproduksi ikan dinamakan gonad, pada ikan jantan dinamakan testis, dan pada ikan betina yaitu ovarium. Gonad ini berbentuk memanjang dan menggantung di bagian atas dengan perantaran meskorium. Pada ikan yang memiliki gelembung gas, gonad berada di bawah atau di samping gelembung gas. Gonad berjumlah sepasang dan bentuknya kurang lebih sama. Yang selanjutnya yaitu gelembung gas. Nah, gelembung gas pada ikan ini merupakan organ yang berbentuk kantong yang berisi gas CO2, O2, dan N2. Nah, gelembung gas ini juga sering disebut dengan gelembung renang karena fungsinya sebagai organ hidrostik yang berperan untuk mempertahankan posisi ikan tersebut pada saat berada di air atau di atas. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada ikan bila diurutkan dari awal ikan tersebut masuk melalui mulut dan sampai ke sistem pencernaan yang terakhir. Maka organ pencernaan terdiri dari mulut, rongga mulut, tekak, kerongkongan, lambung, pilorus, usus, dan anus. Nah, di usus ikan ini ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Nah, kenapa begitu? Karena untuk usus ikan yang pendek ini untuk ikan pemakan daging. Sedangkan yang panjang ini untuk ikan pemakan tumbuhan atau herbivora. Kenapa ada perbedaan panjang antara usus tersebut? Karena untuk usus yang pemakan tumbuhan ini membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna, sedangkan untuk yang pemakan daging ini sangat cepat dicerna. Sehingga makanya ususnya itu pendek. Yang terakhir ini saya akan membahas tentang sistem otot. Otot merupakan sistem organ tubuh yang mempunyai peran sentral dalam gerak ikan. Pada saat kita memotong ikan menjadi dua, yaitu kita dapat melihat di bagian tengah itu terdapat tulang. Nah, di bagian atas tersebut dinamakan dengan epaksial dan di bagian bawah dinamakan dengan hepaksial. Di bagian tengah tersebut ada otot atau daging hitam atau bisa juga disebut sebagai otot merah atau fibrae. Nah, fungsinya itu untuk sumber energi ikan pada saat berenang. Pada bagian garis-garis pada otot tersebut pada ikan itu dinamakan dengan muskul. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum ichtiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.